Hai everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama Rida, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Perkenalkan, nama saya Rizatul Janati dengan nomor NIM 250212007. Tebak, mau ngapain? Nah, pada pertemuan kali ini, Rida akan menyelesaikan misi UAS, yaitu membuat sebuah proyek edukasi mengenai beberapa pilihan judul. Dan pada pertemuan kali ini, Rida mengangkat satu judul yang berjudul Manajemen File dan Folder yang Baik pada Komputer. Pasti penasaran kalian kan? Oke, kita lanjut ya. Sebelumnya kita masuk dulu kepada penjelasan apa sih yang dimaksud dengan manajemen file atau apa sih yang dimaksud dengan folder dan untuk apa mereka itu pada komputer. Jadi gini, yang perlu kalian ketahui, pertama, manajemen file. Manajemen file adalah sebuah proses di mana kita itu mengatur, menyimpan, menghapus, mengganti nama, atau bahkan mengatur data secara permanen agar mudah ketika dicari. Kemudian, kita masuk kepada folder. Apa sih yang dimaksud dengan folder? Folder adalah sebuah kotak penyimpanan atau sebuah variabel yang digunakan untuk menyimpan berbagai jenis tipe data. Kalau bahasa kami, folder itu ibarat variabel, yaitu kotak penyimpanan yang dimana ketika kita sudah memiliki sebuah folder, maka kita akan memiliki sebuah ruang atau wadah untuk kita mengisi atau menyimpan sesuatu. Jadi bisa dibilang tujuan dari folder ini adalah sangat-sangat penting karena ini berisi tempat penyimpanan. Jadi kalau misalkan kalian punya sesuatu benda tapi kalian nggak punya tempat penyimpanan, otomatis benda itu nggak punya tempat kalian kan, kalian nggak bisa nyimpan kan barangnya itu di mana. Nah, ini begitu juga. Jadi, tujuan adanya file dan folder dalam sebuah komputer ini sangat-sangat penting karena kita itu akan melakukan proses pengolahan data, baik itu data pribadi, data orang lain, atau data-data yang kita save dari berbagai aplikasi lainnya. Maka, semua yang kita save itu akan tersimpan ke manajemen file atau manajemen folder. Oke, untuk tahap selanjutnya mungkin Rida akan menjelaskan tujuannya sedikit. Mengapa sih manajemen file itu penting? Mengapa folder itu juga penting? Kenapa nggak gitu aja? Kenapa harus ada folder sama file? Jadi gini guys, ketika kalian punya folder, ketika kalian punya file, maka file yang kalian simpan di sebuah folder itu akan tertata, tersusun, dan efisien. Mengapa? Karena selain efisien, itu juga mempermudahkan kalian untuk mencari. Ketika kalian dalam keadaan mepet nih, atau mungkin sekarat kayak, atau terburu-buru, seketika kalian itu membutuhkan waktu yang segera di hadapan permasalahan yang sedang kalian jalanin kan gitu. Jadi tujuan ketika kalian mampu memproses struktur data ini dengan baik dan benar, maka apa yang kalian cari, kalian langsung menemukannya. Mungkin di sini Rida akan sedikit nge-spill bagaimana sih cara membuat folder atau bagaimana sih cara mengatur folder yang baik dan benar. Oke, untuk tahap selanjutnya, simak penjelasan berikut ini. Let's go. Oke, selanjutnya kita masuk kepada tahap bagaimana sih cara mengatur manajemen file yang baik dan benar, atau bagaimana sih cara membuat sebuah folder yang baru. Untuk tahap ini kita akan memberikan sebuah tutor. Nampak ya? Oke. Tanpa berlama-lama, let's go. Seperti yang kalian lihat di depan, ini adalah sebuah laptop yang akan aku jadikan sebagai tutor bagaimana cara pembuatan manajemen yang baik, file yang benar, dan bagaimana cara membuat folder. Let's go. Oke, untuk tahap selanjutnya kita langsung saja masuk ke File Explorer, yaitu file yang dimana kita gunakan sebagai tempat menyimpan semua data kita, baik yang kita save secara pribadi, online, atau dari berbagai aplikasi lainnya. Jadi kita langsung aja ya, kita masuk. Kalian bisa lihat, ini adalah tampilan awal manajemen file dan folder yang telah tertata dan tersusun dengan rapi, yang dimana dengan adanya manajemen file ini, kita akan menjadi lebih mudah ketika kita mencari sesuatu file atau folder atau bahkan dokumen yang ingin kita gunakan. Jadi, kalau misalnya kan nih kan, kalian itu kayak pengen nih tertata dengan rapi, seperti kita menyimpan sesuatu di rak, di lemari, tersusun rapi, layaknya seperti pakaian yang telah disetrika, kita lipat, lalu kita sesuaikan dengan baju yang ini, yang itu. Maka, File Explorer ini juga memberikan kita kemudahan, di mana ketika kita mempunyai sebuah data yang ingin kita simpan, maka kita dapat menyimpan di dalamnya ini. Nah,
tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke tahap di mana cara pembuatan atau alur agar file manager ini, file folder ini tertata dengan rapi. Jadi gini guys, kalau misalkan pribadi saya, siapapun terserah, bukan mesti Rida aja, agar file kalian itu tertata rapi, pastikan setiap kalian membuat folder, kalian itu memberikan nama atau menjadikan suatu folder itu, di dalam satu folder itu banyak penyimpanannya, banyak wadahnya. Jadi kalian bisa memanfaatkan beberapa folder yang dimana hasil dari folder itu akan menimbulkan banyak hasil dan banyak isi dengan jenis yang berbeda-beda tergantung bagaimana kalian menentukan jenisnya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita tes buat satu folder ya. Nah, jadi gini, untuk tahap membuat suatu folder, sebenarnya membuat folder itu sangat mudah guys. Tergantung bagaimana cara kita menyikapinya aja, memahaminya aja. Jadi gini, kalau pribadi Rida memanfaatkan di sini dokumen sebagai area untuk Rida itu membuat semua folder. Kalian bisa lihat, ini adalah folder-folder Rida yang telah tersusun berdasarkan nama, yang dimana dengan tujuan ketika Rida cari nanti di searching ini, di pojok kanan ini, kita itu bisa langsung menemukan gitu. Jadi kalau misalkan kita kayak lagi kepepet, buru-buru, maka kita akan mendapatkan folder dengan baik dan mudah berdasarkan nama yang kita cantumkan dan nama yang kita ingat. Nah, misalnya nih, kalau misalkan kan tadi Rida tadi ada bilang, kalau misalkan kita itu mencantumkan nama folder dengan nama yang mudah diingat, maka ketika kita melakukan searching di pojok kanan ini, kita akan lebih cepat dan lebih mudah. Nih, Rida bakal ngetes ya suatu contoh bagaimana proses kita itu men-searching atau mencari folder-folder yang mungkin kita itu malas nyari gitu karena saking banyaknya. Maka caranya itu adalah kita tinggal cari aja kata kunci. Misalkan Rida di sini mau cari folder Rida tentang MK Prodi Rida yaitu MK Pak Ridwan. Nah, Pak Ridwan. Jadi, di sini akan langsung muncul folder milik Bapak tersebut. Atau mungkin kita bisa mengetik kata kuncinya aja. Nah, maka di sini semua Bapak pasti akan muncul. Jadi yang mau dibicarakan di sini adalah ketika kita mampu meng-save folder dengan nama atau dengan hal-hal yang mudah kita ingat, dengan kode-kode kata kunci yang mudah kita ingat, lalu kita searching di pojok kanan atas ini, maka ketika proses pencarian ini kita tidak perlu memakan waktu yang sangat lama dalam proses meng-scroll beribu jenis folder. Jadi hal ini untuk mempermudah diri kita juga. So, kalau misalkan kalian buat folder, maka utamakan pentingin nama dan ide. Jadi, kalian itu harus punya akal, ide, dan nama yang kalian ingat. Oke? Nah, jadi kan ceritanya tadi kan kita itu ingin membuat suatu folder yang baru atau gimana sih cara membuat folder baru? Terus, gimana sih cara kita mengupload semua data dokumen kita kepada folder tersebut? Oke, untuk caranya, let's go. Simak tutorial berikut ini. Di sini, terdapat beberapa folder yang dapat kita manfaatkan untuk proses pembuatan folder baru. Namun, untuk kebiasaan Rida di sini memanfaatkan dokumen sebagai area Rida membuat folder baru, yang dimana tutorial membuatnya adalah kalian lihat ke pojok kiri atas, tepatnya yang ada tombol seperti tambah, kemudian di sampingnya ada tulisan baru. Jadi sebelumnya mungkin di laptop kalian jika belum kesetel otomatis ke bahasa Indonesia, maka kata-kata di sini adalah new, baru, new. Yang dimana artinya kita itu akan membuat sebuah item baru dalam lokasi saat ini. Nah, ini ada keterangannya nih kan. Jadi, ketika kita ingin membuat folder, kita pencet aja nih yang ini. Pencet, kita klik, kemudian kita akan dibawa ke beberapa pilihan. Di sini, hal yang paling penting kita lakukan, karena kita ingin membuat folder, maka kita hanya berfokus kepada folder saja. Nah, yang pojok kanan atas, yang paling atas ini. Jadi kalian klik aja, set, gitu kan. Nah, coba kalian lihat di bawah ini. Pada bagian bawah, otomatis kan ada kayak centang biru gitu kan. Maksudnya, folder kalian itu bisa kita beri nama, yang dimana ketika kalian membuat suatu folder nanti, otomatis di sini kalian bisa mengganti nama sesuai dengan nama apa yang kalian ingin cantumkan. Jadi di sini kita bakal ngeberi contoh seperti nama apa ya kita buat namanya itu adalah MK LKD aja ya, berhubung ini tugas LKD gitu.
Nah, LKD. Nah, jadi maka jadilah sebuah folder baru, yang dimana di folder ini tampilannya itu masih kosong. Nah, ini kalian nih, folder ini masih kosong. Karena apa? Ya, karena kita belum mengisi data kita, belum mengisi dokumen, file, dan sebagainya ke dalam suatu wadah ini, atau ke dalam suatu kotak, atau ke dalam folder ini. Nah, terus gimana sih caranya biar kita itu bisa nambah suatu file atau folder atau dokumen ke sini? Caranya itu gampang banget, guys. Tapi sebelum menambahkan, Frida kasih saran, setiap folder yang udah kita buat ini, agar ketika mudah mencarinya nanti, kalau bisa kalian itu sematkan ke sini guys, ke sini. Nah, kalian bisa melihat jarum-jarum ini kan? Ini adalah beberapa folder yang Rida sematkan dengan tujuan agar ketika Rida buka laptop atau file explorer, maka Rida langsung menemukan atau bisa langsung nge-scroll cari nama. Jadi, sesimpel itu, secepat itu. Nah, untuk langkah ini, hal yang kalian lakukan pertama adalah kan ini ceritanya kita klik dulu bagian folder yang ingin kita sematkan. Jadi berhubung sebelumnya di sini Rida menggunakan mouse, jadi langkah utama yang kita lakukan ketika kita telah klik folder baru ini adalah kita mengklik kanan di bagian kanan pada mouse. Atau misalkan kalian mengklik kanan pada laptop bisa juga. Pokoknya klik aja kanan kayak ini, set. Nah, ketika kalian klik kanan, kalian akan ditampilkan dengan beberapa pilihan. Seperti ada buka tab baru, buka jendela baru, sematkan ke mulai, kompresi, dan beberapa keterangan lainnya. Nah, berhubung di sini Rida telah otomatis tersetel language atau bahasanya itu ke bahasa Indonesia, maka di sini hal yang perlu kita lakukan adalah kita itu klik bagian ini, sematkan akses cepat. Nah, oh ya, sebelumnya mungkin kalau misalkan kalian ingin mencoba atau menguji coba di laptop kalian, ini kan otomatis dalam bahasa Inggris kan. Nah, bagian sematkan ke akses cepat ini sering kita temukan namanya quick to access. Quick to access adalah sematkan ke akses cepat. Jadi kalian klik aja yang itu. Otomatis ketika kalian klik ini, folder kalian yang baru tadi akan terpampang dengan jelas di sebelah kiri ini. Oke, langsung saja kita buktikan. Saya langsung pencet. Nah, kemudian kita akan menemukan folder ini yang semula sebelah sini, tiba-tiba udah ada di sebelah sini. Nah, ini dia. Jadi, fungsinya itu untuk mempermudah. Kalau pribadi Rida, tujuan Rida menyematkan ini adalah untuk mempermudah Rida sendiri. Jadi, untuk mempermudah diri kita sendiri ketika kita itu butuh di waktu-waktu yang lagi memang sekarat atau bahkan terburu-buru gitu kan. Nah, jadi kan ini ceritanya tuh kan udah bisa disematkan nih. Nah, tahap selanjutnya adalah kita mengisi dokumen atau file ke dalam sebuah folder. Oke, sekarang kita akan ngetes cara menginput suatu file atau dokumen, atau mungkin kalian punya data-data baik itu dalam bentuk image, Word, atau PDF, kalian itu bisa banget simpan di folder yang baru kita buat tadi. Gimana caranya, Dit? Jadi begini caranya. Terutama kalian itu pastikan udah membuat sebuah file atau PDF atau dokumen yang memang udah siap kalian simpan. Nah, ketika di sini Dida bakal ngambil contoh yang udah Dida buat aja ya. Jadi di sini ada tugas LKD. Ini adalah folder tugas LKD Rida yang dimana di sini berisi banyak banget tugas LKD mulai dari ada Word, PDF, image, dan bahkan Excel. Tujuannya biar apa? Biar ketika Rida mengakses suatu data atau file itu kita tuh bisa klik dengan mudah. Jadi kayak kita tuh bakal otomatis mengingat kayak oh iya LKD kan ada foldernya, aku menyimpannya LKD. Udah simpan tugasnya tuh di LKD gitu kan. Nah, ini begitu juga. Maka ketika kita telah membuat folder, otomatis folder itu kita isi. Di sini Rida bakal ngambil contoh seperti ini ya. Nah, jadi gini guys, ketika kalian ingin menginfit suatu file ke dalam folder baru ini, kalian tuh kalau punya mouse cukup klik kanan aja pendam, atau boleh juga menggunakan di laptop langsung klik kanan aja dipendam sehingga nanti kayak muncul kayak persegi mengapung gini. Nah, ini adalah file yang akan siap kita pindahkan. Jadi, tanpa berlama-lama, setelah kita pencet kiri, setelah kita pencet kiri di mouse, lalu kita pendam dan langsung kita bawakan ke folder yang kita buat tadi. Nah, lalu
Kan di sini ada kata-kata pindah ke MKLKD. Itu langsung lepas saja. Set. Nah, gitu. Nah, otomatis di sini kan kayak langsung udah nggak ada lagi kan filenya. Nah, file itu nggak hilang ya guys, tapi udah kita pindahkan ke folder berikut ini. Tada! Ini adalah bagian file, bagian PDF yang kita pindahkan tadi. Jadi, selain PDF, di sini juga kita bisa menginput berbagai macam jenis data, mulai dari image, atau mungkin kalian ingin habis mendownload aplikasi ini kan, biar mudah kalian ingat, kalian masukinlah ke MKLKD ini. Boleh juga. Dan atau beberapa bagian folder zip yang belum diekstrak, ini bisa juga masuk sini. Jadi bisa dibilang folder ini adalah wadah besar, sedangkan folder di dalam folder itu ibaratnya kayak kotak besar yang di dalamnya itu diisi oleh kotak sedang. Dan di dalam kotak sedang itu terdapat isi di dalamnya, yang mana yang harus dijaga dan dilindungi dengan baik dan benar supaya isi tersebut tidak rusak gitu. Ini begitu juga, sistem kerja manajemen file yang baik itu pada komputer adalah keteraturan dari segi peletakan dan penyusunan. Jadi kayak pengelompokannya itu jelas gitu. Nah, atau mungkin mana tadi ini MKLKD kan ini udah ada filenya nih kan. Atau mungkin kalian ingin feed sebuah foto nih, misalkan foto apa nih ya, ini foto tugas saya misalkan. Nah, kalian pencet aja lama kayak gini, kalau nggak mau ribet, kemudian kalian langsung scroll aja ke bawah, langsung kalian masukin set. Nah, otomatis di sini kalian akan menemukan file image yang kita invite tadi. Nah, kalian bisa lihat kan. Nah, jadi fungsi adanya ini untuk mempermudah kita. Kemudian kenapa sih kita tuh harus membuat dalam satu folder? Ya, kembali lagi, biar tersusun dengan rapi dan kita juga mudah mengaksesnya suatu saat nanti atau ke depannya nanti. Nah, begitulah kira-kira guys. Oke, demikian penjelasan dari Rida terkait bagaimana cara penggunaan file manager dan folder yang baik dan benar pada komputer. Oh ya, sebelumnya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, dikarenakan jujur ini mengerjakan video ini sangat-sangat mepet waktu. Dalam tempo ada 3 MK Prodi yang UASnya itu deadline-nya itu sama-sama di tanggal 4 besok seperti tugas take home UAS LKD ini. Jadi maaf banget ya Pak kalau misalkan masih banyak kurangnya. Ini juga udah nggak tidur 2 hari, mungkin Bapak bisa lihat dari matanya tuh kayak mata sembab gitu. Udah nggak tidur 2 hari 2 malam hanya demi mengejar tugas, yang dimana kalau MK Prodi itu tugasnya tuh kayak ada pemrograman web. Di situ kami harus ngebuat kode, ngebuat suatu web, ngejelasin presentasi. Habis itu kami ngebuat format. Kemudian waktu yang dibutuhkan itu dari beberapa minggu yang lalu sebelum Bapak memberikan ini kami memang sudah war dan belum siap sampai sekarang. Jadi kemudian ada tugas juga MK jaringan komputer, yang dimana kami di sini harus turun ke lapangan kayak ngebuat suatu project. Kita itu perkabelan dengan 9 fakultas yang itu tentunya sangat-sangat rumit. Jadi dari adanya sedih nih, nggak tidur, ini juga kurang tidur Pak, cuman demi nilai dan UAS harus dikejar banget memang. Dan ya, ini termasuk tugas yang simpel 10% dibanding dengan 99% lainnya. Jadi bisa bilang ini 90% ada kemudahan dibanding MK Prodi Rida sebelumnya. Jadi mohon maaf apabila banyak kurangnya Pak, karena ini juga masih belajar. Dan ini udah nggak tidur 2 hari 2 malam, nggak tahu bertahan apa enggak ini kehidupan. Tapi ya is okay, mohon doanya mudah-mudahan bisa terselesaikan ya Pak. Sekian dari Rida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.